ya mendapatkan 2 assist juga. Memberikan efek yang lebih maksimal dibandingkan seorang Rins yang masih harus mencari posisi. Karena Rins nggak cuma game ini sih, tapi dari 2 game sebelumnya Rins ini benar-benar jadi target utama loh. Sangat ya. Kelihatan di mana langsung diincar juga Iya. dengan pemain-pemain lawan. Berat sih posisi dari Rins ya kalau di game ini. Yap. Iya. Oke. Moreno punya glow one ya. Tapi untuk player squad kita melihat ada Toy di bagian atas sana. Berarti ini masih baik-baik saja untuk RRQ Hoshi sepanjang mereka bisa menjaga agar Toy masih tetap bisa melakukan farmingan. Masih aman kok, bahkan dari gold juga nggak ada perbedaan yang signifikan meskipun 3 poin eliminasi di tangan Bigetron. Jadi kontes ke area turtle akan jadi sangat menarik sih untuk kita lihat. Karena Setsujin juga udah mulai ready, sementara Idok mengganggu sampai bagian babak. Yap, dan Idok menjadi orang terdepan guna untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan terhadap rekan-rekannya, tapi baru sadar Federasi langsung dikeluarkan Pulo. Nailnya pun langsung jauh, tapi Idoknya pun langsung sejam seketika, hanya saja turtle-nya bisa langsung diambil oleh pemain dari arah hingga membuat sekarang Shogun pun langsung aja lejam. Walaupun Vengeance sudah dikeluarkan, Neman masih sempat untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Yap, itu dia power dari RQ yang memang sesuai dengan rencana mereka. Bagaimana power team fight begitu maksimal. Dan EOG hanya untuk melakukan clearing dan pertahanan terhadap outer turret bagian mid lane om. Ya masih kuat ternyata untuk Bigetron sendiri tadi. Sempat mereka bisa dipukul mundur ya. Namun sekarang kekuatan dari si Toy ini loh yang harus bisa dijaga juga. Corrosion selesai, Warrior Boots juga ada. Bisa jadi DHS akan diselesaikan juga untuk Toy. Daya Gedor akan semakin keras lagi nanti akan datang untuk RRQ. Sedangkan dari Bigetron mereka belum terlihat ya bisa bermain lebih rapi lagi nanti, bahkan ketika gamenya bisa di-track sampai dengan late game. Karena range ini yang sedikit minim dibawakan oleh Bigetron by Fatality. Jarak dekat itu yang dipunyain dengan mereka. Ya, dari arah range-nya ya. Dan sekarang outer turret bawah ini udah ikut hancur juga. Semakin banyak lagi keunggulan yang bisa dipegang oleh RQ dengan posisi seperti ini. Dan mereka tinggal tunggu momentum lagi nih untuk selanjutnya. Target yang harusnya udah mulai menuju ke arah top lane. Karena ya outer turret akan menjadi incaran yang sangat manis buat mereka. Sementara Idok yang selalu gak berhenti nih mencari informasi posisi dari bermain Bigetron sebagai Fatality. Ya, membayang-bayangin terus-terusan juga ya. Dan bukan lawan yang mudah untuk segera atau bisa di instant burst sebenarnya. Yap, Idok mau kemana? Idok tertinggal. Bisa Idok menyelamatkan diri? Tidak bisa. Federasi Strike dikeluarkan Neman. Masih kabur lagi ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Rinsya pun masih bisa melarikan diri. Masih bisa menyelamatkan diri. Dan Toy-nya pun masih sempat untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih mengerikan lagi. Ataupun lebih aman lagi. Hanya saja depannya berbeda. Resya pun masih bisa bertahan. Tapi Nile lenyap kali ini. Wah, power yang cukup berbeda antara kedua belah tim di mana akhirnya semua spell dari Bigetron by Fatality harus dikeluarkan. Tapi mereka nggak dapetin eliminasi mahal. Antara Susujin maupun Karato yang masih sangat bebas sehingga turtle ini bisa kemungkinan besar ada di tangan RQ sih om. Oh ya, dan jangan lupakan level difference ya yang terjadi antara kedua jungle yang sedang kalian saksikan. Sujin 2 level, ada gap atribut base yang terpantau sekarang. Dan lawan posisi dari Pin. Wah. RRQ mereka sudah mulai, ya agak bisa memegang jalannya permainan sekarang minimal ya. Dari early game mereka tidak terlalu kalah juga dengan poin kill yang sama tapi dengan objektif yang sedikit lebih unggul dengan 1 turtle dan bahkan untuk top outer turret berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Ya, Idok juga langsung ngebut ya tadi ke bagian bawah demi bisa melakukan clearing wave supaya outer turret mereka dalam kondisi aman. Yang nggak aman outer turret Bigetron nih di area tengah. Udah mulai jadi target incaran utama. Bahkan Federasi digunakan untuk bisa mengusir paksa para pemain dari Bigetron. Masih Idok nggak terhentikan sejauh ini. Secara badan kita melihat RRQ mereka cukup solid juga. Mereka masih punya Hilda Idok, mereka masih ada Rest dan damage-nya bahkan lebih daripada cukup. Dengan ada Joy, Parsha, 2 magic damage dan juga adanya Kari nanti untuk bermain di late game. Sedangkan dari Bigetron by Fatality mereka butuh waktu yang lama. Oh, Rest? Yap, apa yang terjadi? Dan ini dia, Idok! Hampir loh, wow! Kabur dia. Yap. Karena serangan tiba-tiba ya, yang tidak terduga dari Bigetron by Fatality tiba-tiba muncul dan Rest yang harus menjadi korban. Akankah ada korban Terkesima lanjutan? saya ngeliatnya tadi. Langsung semuanya masuk. Karena item dari Rest tadi masih di Oracle. Dengan 1 Fury Hammer. Jadi belum bisa menahan damage yang diberikan dari Nile tadi. Tapi Nile kan dikasih ruang juga loh gitu. Mau ke BOD juga untuk melawan. Iya, masuk damage-nya kebagi. Masuk damage-nya kebagi. Udah gitu ya. Cuman targetnya dari tadi tetap keren sih. Entah kenapa Pasti ya, selalu ya. pasti Iya. Kill-killnya ke arah Rins lagi dan surprise.
Posisi dari Vin yang langsung terungkap dengan hadirnya Idok. Dan apakah ini akan terjebak? Itu dia Vin, apa yang terjadi? Vin yang sempat kabur kah? Atau memberikan impact balasan? Karena di bagian belakang ada Patrol dia tapi gak konek karena siapa hanya saja. Untuk kali ini malah Vin yang berlangsung menghilang tapi Riz yang berhasil diamankan. Masih ada Shogun di dalam area tersebut tapi belum bisa menangkap ataupun menambahkan korban dari masing-masing tim. Baru diomongin, Riz harus ke pick up lagi. Baru bilang ya? Iya. Baru tadi. Karena emang itu target utama mereka, entah kenapa ya. Karena memang area yang bisa dipegang oleh Farsha ini sangat luas dan mereka pengen ambil itu terlebih dahulu sebelum masuk ke area Lord, Om. Yap, dan BOD selesai untuk Nile juga sekarang. Eman lihat bagaimana dia menjauhkan Idok sekarang bisa dipegang. Yap, dan ada konser tunggal tadi sepertinya di bagian bawah. Dan Ini, Lord ini. berhasil diambil. Eman berhasil mencari satu yang terakhir. Dia kebakar dan selesai. Terbakar. Tapi bukan api cemburu kali ini, api dari Rins lah yang hadir di sana. Itu terbakar, migrain, vertigo, semua tadi numpuk nih. Kena 2 kali doang kan. Tipis banget tapi ya. Ya agak panas ya. Dan Swift Trinity sudah dipegang oleh seorang Toy. Ini adalah momen-momen yang sangat dikhawatirkan oleh Bigetron seharusnya. Karena siapapun udah mulai bisa di meltdown berarti dengan 3 item utama tersebut. Yap, tinggal positioning sekarang. Dan apakah memang fokus dari Bigetron masih menuju ke range? Atau mereka sudah mulai harus waspada dengan Toy yang belum tumbang sama sekali. Ya tapi di bagian bawah menarik sih ini. Lihat Yap, Idok. yap. Apa yang terjadi, Dok? Iya. Tapi serem banget tuh ya. Lari. Belum full power nih Idok larinya juga ya. Masih sedikit ditahan untuk menjaga saja apa yang terjadi di bagian bottom lane. So tadi objektif bisa dipegang juga. Yap, dan Sun Sujin kembali berhasil menuju ke arah teman-temannya. Tapi tempo game ketiga ini sangat slow ya. Nael. Buset. Ya. Nyari loh Nile-nya. Oke. Yap. Tetap memberikan sebuah poke damage sebelum mungkin nanti shadow kill dikeluarkan ya. Yap, dengan perbedaan 2 level masih berani tadi untuk Nile mendekat ya. Iya loh, dia beda 2 level loh. Atributnya pasti gagal ya. Sakit tuh. Dan gagal seperti yang mendekatkan Res, dari Res. Rin. Sementara sekarang Res. Final selesai begitu baik dilanjutkan dengan satu lagi Featherized Strike. Kombinasi yang begitu indah langsung terlihat tadi oleh pemain Araki. Sementara sekarang Shogun. 2 player dari Bigetron by Vitality lenyap. Wait, itu tadi dipredik ya Nile-nya. Karena bisa langsung menghilang juga. Di tangan dari seorang Riz. Dan kita melihat 2 pemain yang kemarin lagi hilang. Bahkan Nile ini untuk ketiga kalinya. Udah tanda gak sih untuk lebih hati-hati lagi. Meskipun mereka dapat outer to red mid. Yap, yap. Tapi itemnya juga buat Sutsujin juga sudah sangat maksimal ya dengan level. Jadi, Jauh nih mainnya. Oke, Sun Sujin. eman. Permainan begitu mengerikan tadi. Permainan begitu agresif diperlihatkan oleh Sun Sujin. Bahkan sekarang purple buff pun berhasil langsung dikantongi oleh Sun Sujin sebelum nantinya mereka melakukan sebuah serangan lagi menuju ke tempat yang berbeda. Harus lebih sabar lagi ya untuk Sucijin juga. Kita tahu betapa lincahnya dia. Tapi dalam posisi kalau misalnya ada banyak efek stun yang kembali lagi ke dalam run off down itu bukan jadi hal yang baik juga. Dan sekarang keunggulan dipegang mengejar ke angka 3000 gold buat RQ sendiri. Dan itemization-nya jujur ini udah sangat kejam, mau ngomongin ke arah Kari atau bahkan dari Joy tangan Sutsujin. Tinggal dari Farshanya aja nih, setelah Divine Glaive akan menuju ke arah mana untuk memaksimalkan posisinya dia juga dan damage yang bisa diberikan. Yap. Idok berhasil dorong mundur, sementara sekarang Fit kehilangan ruang. Harus dipukul mundur lagi, Kertas Gol yang langsung dikuatkan pula. Patrol dia tapi masih ada Featherized di bagian belakang dan mereka berhasil mendapatkan lagi karena Res. Ada Winter Crown tadi, tapi Pitnya pun loncat seketika double kill didapatkan oleh Eman. Bahkan untuk sekarang Risnya pun masih dikejar-kejar dengan ada satu Yoyo bisa langsung dikeluarkan. Sakit banget, damage yang begitu mengerikan. Triple kill di tangan Eman. Satu langkah menuju Emaniak lagi. Tapi ya cukup karena ini adalah penggunaan Cici yang ternyata masih bisa sangat maksimal karena ini Eman. Iya. Itu Toy Speedy Line, Will barusan ya Om. Terus dia vengeance. Terus dia Vengeance. Dan terus Selesai Om. itulah kisah Itu kisah. dari Kari berjumpa dengan vengeance. Akhir kisah Kari ketemu Vengeance Buset. Wah bukan happy ending ya yang diharapkan oleh RRQ yang berhasil. Tapi masalahnya ini adalah permainan dari Bigetron by Vitality yang akhirnya bisa melepas pressure dari diri mereka sendiri. Dengan purple buff yang akhirnya udah bisa dipegang lagi setelah dari tadi diganggu terus dan goldnya langsung bergeser. Mengejar gold advantage yang sudah dipegang oleh RRQ. Ingat ya, RRQ tadi mereka lagi menang atribut, mereka lagi menang item juga. Tapi bisa dihadang dengan Bigetron by Vitality. Dan dengan kondisi item yang sama, ini akan cukup mengkhawatirkan sebenarnya untuk RRQ. Ya,
Dan ngelihat keunggulan yang dipegang sama Novaria ini paling terasa sih sebenarnya ya. Damage dari Moreno yang gak main-main kalau misalnya bisa connect. Bahkan berkali-kali jadi pemecah team fight-nya ya. Dan dengan Lord yang berjalan dari area bottom lane, Evan udah mulai masuk. Dan final saja connect berhasil tadi, tapi sekarang Richard pun langsung diusir mundur coba dengan tertes kalau tadi berhasil mengikat ke arah Res. Ada flicker dari Rins, tapi rekan-rekannya terjebak di bagian depan hingga membuat Toy pun langsung menghilangkan tinggal. Coba dia pergerakan dari Solo langsung masuk ke area depan guna untuk bisa mendapatkan karar, tapi masih ada Winter Crown dalam jadi kuatkan. Dan Rins pun down. Walaupun kali ini Shogun masih berjuang, tapi hanya menyisakan 2 player dari RRQ. Bigetron sepengen itu kah untuk dapetin ke arah Rins? Karena sampai masuk ke area base dari seorang Shogun dan masih dipaksa lagi Bang Bulu. Oke, all in tadi dikeluarkan sebelah Shadow Kill. Membuat Sutsuji down. Tidak berjuang sendirian dan base berhasil di kembali.